Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu kita panjatkan doa agar kegiatan belajar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya isti'adah dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana ni'mataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, jadi hari ini kita akan belajar membahas mengenai khalifah pertama Islam, orang yang paling dekat, sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW, orang yang pertama kali menggantikan Rasulullah sebagai khalifah, yang mengemban amanah untuk menjadi khalifah pada masanya. Orang yang pertama, salah satu orang yang pertama masuk Islam juga, sahabat tercinta Rasulullah. Bahkan ada hadis yang mengatakan gini, andaikan aku diperbolehkan untuk memilih khalil atau kekasih selain Allah, maka aku akan menjadikan Abu Bakar itu sebagai khalilku atau kekasihku, namun dia adalah saudaraku dan sahabatku. Nah, jadi saking cintanya Rasulullah dengan beliau, sampai Rasulullah itu mengatakan andaikan Rasul itu boleh mengambil kekasih selain Allah, maka Allah akan memilih Abu Bakar sebagai kekasihnya. Nah, jadi itu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai khalifah pertama Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi agar tidak terlalu lama nanti pembahasannya, maka akan Bapak sampaikan yang penting-penting saja. Jadi nanti yang Bapak sampaikan silahkan didengarkan, kemudian nanti dicatat kalau perlu dicatat, kemudian silahkan bukunya dibuka halaman 13. Oke, kita mulai pembahasan dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, persepsi. Jadi pengenalan terlebih dahulu. Jadi tadi sudah Bapak singgung. Yang pertama, hadis Rasulullah yang mengatakan, Rasulullah bersabda, andaikan aku boleh mengambil khalil atau kekasih selain Allah, maka aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi Abu Bakar hanya sebagai saudaraku dan sahabatku. Nah, itu salah satu keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian persepsi yang selanjutnya, jadi beliau adalah salah satu orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian salah satu dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga tanpa hisab, kemudian dijamin masuk surga. Kemudian orang yang pertama kali membenarkan syariat Islam, yaitu membenarkan ucapan Rasul ketika Isra Mi'raj, yang mana orang-orang kaum Quraisy mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu gila, akan tapi Abu Bakar dengan keyakinannya meyakini bahwa apa yang diajarkan Rasulullah itu adalah sesuatu yang benar. Kemudian persepsi yang ketiga, yaitu Abu Bakar itu adalah orang yang kaya pada masanya. Jadi beliau orang yang besar, termasuk pemuka agama yang memiliki kekayaan. Jadi beliau dikenal sebagai pembebas budak, yang mana budak tersebut sering disiksa oleh majikannya, seperti Bilal bin Rabah, Amr bin Fuhairah. Nah, itu
salah dua orang yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi merdeka, ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada majikannya. Kemudian sifat yang dimiliki Abu Bakar itu sungguh mulia. Jadi beliau memiliki sifat yang lembut, kemudian rendah hati, kemudian penyayang juga. Jadi ada yang memujinya. Jadi gini, ketika ada orang yang memujinya karena ketawaduannya, jadi beliau sampai mengatakan, "Ya Allah, sungguh Engkau adalah lebih mengetahui tentang diriku daripada diriku sendiri." Nah, jadi beliau sampai ada gini, doa, "Ya Allah, apabila orang yang memujiku jika itu benar, maka itu sesungguhnya Engkau lebih tahu dariku." Jadi sebenarnya beliau memiliki sifat yang tawadu, jadi nggak mau yang dimana dia dipuji-puji, nggak terus berbangga hati gitu, nggak. Jadi tawadu, rendah hati. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang silsilah Abu Bakar. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Berarti beliau lebih muda dari Nabi Muhammad 2 tahun. Kalau Nabi Muhammad lahir 571 Masehi, maka Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi. Jadi Nabi Muhammad lebih tua 2 tahun dari Abu Bakar. Kemudian semasa jahiliyahnya beliau dikenal dengan nama Abdullah bin Quhaifah. Jadi Abdullah bin Quhaifah itu namanya Abu Bakar ketika beliau masih jahiliyah atau masih kafir sebelum masuk Islam. Nah, jadi nama lengkapnya panjang. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Quraisy at-Tamimi. Nah, jadi lebih mudahnya kita kalau ada pertanyaan siapakah Abu Bakar, nama asli Abu Bakar, cukup jawab Abdullah bin Quhaifah aja. Kemudian keistimewaan salah satunya lagi, jadi Abu Bakar itu orang yang nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah SAW, yaitu bersambungnya itu pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, jadi dari situ Abu Bakar dan Nabi Muhammad sebenarnya adalah kerabat. Kemudian ada beberapa julukan beliau. Jadi Abu Bakar itu memiliki beberapa julukan pada masanya. Jadi dari sebelum masuk Islam, beliau itu sudah terkenal dengan sifat tawaduknya, sifat baiknya, akhlak karimahnya. Nah, jadi beliau ada beberapa julukan. Yang pertama, sebelum masuk Islam itu sudah mendapat gelar Al-Atiq, yang artinya Al-Atiq itu artinya pembebas. Tapi dia pada masa jahiliyah mendapat gelar Al-Atiq itu dikarenakan bagusnya wajah beliau. Jadi karena tampannya beliau itu mendapat julukan Al-Atiq. Nah, kemudian pada masa setelah masuk Islam itu juga mendapatkan julukan Al-Atiq yang artinya pembebas. Jadi mengapa dia mendapatkan julukan pembebas Al-Atiq? Karena beliau itu sering sekali membebaskan para budak dari majikannya yang kejam, seperti Bilal bin Rabah. Ketika Abu Bakar melihat kejahatan yang dilakukan majikan Bilal bin Rabah, saat Bilal bin Rabah ketahuan masuk Islam, itu beliau merasa iba kepada Bilal bin Rabah yang disiksa di terik matahari, ditimpa batu yang sangat panas. Nah, kemudian sampai beliau menebus Bilal bin Rabah dari majikannya. Nah, itu sebab beliau
dijuluki sebagai Al-Atiq, yaitu pembebas. Kemudian selanjutnya yang kita tahu selama ini adalah As-Siddiq. Nah, jadi orang yang membenarkan. Mengapa kok dia mendapatkan julukan As-Siddiq? Karena beliau adalah orang yang pertama kali percaya akan ajaran Islam, kemudian mempercayai perkataan Rasul mengenai Isra Mi'raj, yang mungkin orang pada masanya menganggap Nabi Muhammad gila, yang mana dari Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Syria itu hanya 1 malam. Padahal kalau ditempuh itu menggunakan unta itu bisa berhari-hari, puluh-puluh hari. Nah, jadi ketika orang lain menganggap Nabi Muhammad itu gila, akan tapi Abu Bakar membenarkan ucapan Rasulullah. Kemudian pada masanya juga sebelum masuk Islam itu beliau mendapatkan gelar Abdullah Ka'bah, yang artinya hamba Allah. Karena apa? Karena beliau itu sering sekali beribadah di sekitaran Ka'bah. Di Mekah itu beliau sering beribadah di dekat-dekat Ka'bah. Kemudian Rasulullah mengubah yang awalnya dari Abdul Ka'bah atau hamba Ka'bah menjadi Abdullah atau hamba Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya, jadi beliau dilahirkan di Mekah, kemudian dari suku Bani Tamim, At-Tamimi. Jadi kalau ada pertanyaan dari suku manakah Abu Bakar As-Siddiq, nah, jawabannya jangan Quraisy, tapi Bani Tamim. Kemudian jadi beliau dilahirkan di Mekah, kemudian dari keturunan Bani Tamim atau At-Tamimi. Kemudian ada beberapa penjelasan yang mengatakan bahwasanya beliau itu memiliki pekerjaan sebagai pedagang, kemudian hakim karena saking jujurnya beliau, baik akhlaknya, beliau diangkat sebagai hakim agung. Kemudian beliau memiliki keutamaan yang bisa menafsirkan mimpi seseorang. Kemudian selain itu semua, jadi beliau itu dari sebelum masuk Islam sudah terkenal sebagai pemuka agama. Nah, jadi hari ini kita belajar mengenai silsilah Abu Bakar, kemudian julukan-julukannya, kemudian silsilahnya juga, keutamaan. Nah, jadi Bapak ulang lagi. Jadi yang pertama, beliau salah satu orang terdekat Rasulullah. Kemudian yang kedua, beliau salah satu orang yang dijamin masuk surga. Kemudian yang ketiga, beliau memiliki gelar Al-Atiq atau pembebas karena sering membebaskan budak. Kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq karena membenarkan ucapan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Kemudian beliau adalah mendapatkan gelar Abdul Ka'bah sebelum masuk Islam, kemudian diubah oleh Rasulullah menjadi Abdullah ketika sudah masuk Islam. Kemudian beliau lahir di Mekah 2 tahun setelah Rasulullah lahir, yang bertepatan pada tahun 573 Masehi. Kemudian beliau dari Bani Tamim atau At-Tamimi. Kemudian beliau berprofesi memiliki pekerjaan sebagai pedagang, hakim agung. Kemudian dia juga memiliki kelebihan dapat menafsirkan mimpi seseorang. Nah, itu ya. Jadi hari ini kita belajar itu dulu dari persepsi mengenai Abu Bakar sampai silsilah Abu Bakar dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian nanti jika masih ada pertanyaan yang belum jelas bisa ditanyakan ke saya pribadi. Oke, Bapak cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Bapak tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.